Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lilian Diani dari kelas Insight. Saya akan menyampaikan hasil analisis yang saya lakukan mengenai perbandingan model random forest dan KNN dengan metode balancing smooth dan oversampling dalam klasifikasi IBM. Untuk latar belakang pada analisis kali ini yaitu indeks pembangunan manusia atau IPM adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan suatu negara berdasarkan faktor kesehatan, pendidikan, dan penghasilan. IPM dikembangkan oleh PBB sebagai alat untuk mengukur kemajuan manusia. Oleh karena itu, klasifikasi IPM dapat digunakan untuk menentukan arah kebijakan sebagai solusi untuk meningkatkan kemajuan manusia. Lalu berdasarkan hal tersebut, dilakukan analisis perbandingan model untuk klasifikasi IPM berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian dari hasil analisis akan dipilih model terbaik beserta parameter modelnya untuk kasus klasifikasi IPM. Kemudian rumusan masalah yang akan dijawab pada kali ini yang pertama, manakah pemodelan terbaik antara random forest dan KNN beserta parameter modelnya. Kemudian bagaimana korelasi antar variabel bebas dan terikat, dan manakah metode balancing yang cocok antara smooth dan upsampling pada pemodelan random forest dan KNN. Lalu data dan variabel yang saya gunakan terdapat 5 variabel yaitu terdiri dari 4 variabel kontinu dan 1 variabel kategori. Lalu terdapat 2196 entry rows data observasi yang tidak mengandung nilai nol. Pertama, ada variabel harapan lama sekolah, yaitu tahun yang diharapkan untuk menyelesaikan pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi dalam tahun dengan tipe datanya float. Kemudian, variabel pengeluaran per kapita merupakan ukuran kemakmuran atau kesejahteraan ekonomi suatu negara dalam rupiah dengan tipe data yang pucat. Kemudian variabel rata lama sekolah merupakan rata-rata tahun yang dihabiskan oleh penduduk suatu negara untuk menyelesaikan pendidikan formal dalam tahun. Tipe datanya float. Kemudian variabel harapan hidup merupakan ukuran kesehatan dan kesejahteraan populasi suatu negara dalam tahun. Tipe datanya float. Dan variabel IPM merupakan ukuran kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Tipe datanya objek. Kemudian untuk eksplorasi data analisis ini saya melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, mengecek missing value dan duplikasi data. Hasilnya tidak ada missing value dan duplikasi pada dataset. Kemudian melakukan univariate analysis pada variabel independen menggunakan visualisasi, yaitu terdapat unbalance pada kategori variabel IPM. Untuk kategori high dan normal ini ada mayoritas, sedangkan very high dan low memiliki jumlah terendah dalam dataset. Kemudian melakukan univariate analysis pada masing-masing variabel independen menggunakan visualisasi. Hasilnya, harapan lama sekolah terpisah pada 12 sampai 13 tahun dan cukup banyak nilai outlier yang sangat kecil di bawah 10 tahun. Kemudian pendapatan per kapita terpusat pada 8.000 sampai 11.000 rupiah dan terdapat nilai outlier yang outlier sangat kecil di bawah 5.000 rupiah. Kemudian rata lama sekolah terpisah pada 7 sampai 9 tahun dan banyak nilai outlier sangat kecil di bawah 6 tahun serta hanya terdapat beberapa data saja yang di atas 12 tahun. Kemudian usia harapan hidup terpusat pada 67-71 tahun dan banyaknya outlier yang sangat kecil di bawah 62 tahun. Kemudian melakukan korelasi antar variabel numerik menggunakan korelasi Pearson. Di sini variabel rata lama sekolah dengan harapan lama sekolah memiliki korelasi sebesar 0,77, kemudian variabel pengeluaran per kapita dengan harapan lama sekolah memiliki korelasi sebesar 0,52, kemudian variabel usia harapan hidup dengan harapan lama sekolah memiliki korelasi sebesar 0,38. Lalu yang terakhir, mencari korelasi antara variabel bebas dan terikat menggunakan korelasi Spearman. Di sini hasilnya terdapat hubungan linear negatif antara variabel IPM dengan variabel harapan hidup, pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, dan juga usia harapan hidup. Kemudian untuk langkah dalam preprocessing data, pertama saya membagi data training set sebanyak 80% dan test set sebanyak 20% dari jumlah dataset. Kemudian melakukan transformasi data, yaitu melakukan encoding dengan ordinal encoder pada variabel target, yaitu IPM, kemudian melakukan normalisasi atau feature scaling menggunakan robust scaler untuk mengatasi pengaruh outlier pada skala data, karena data yang didapat ini mengandung banyak outlier. Kemudian melakukan balancing training set menggunakan smooth dan oversampling. Selanjutnya ada beberapa kombinasi model yang saya gunakan, yaitu model random forest dengan metode balancing smooth, oversampling, dan juga tanpa balancing dengan
Masing-masing parameter modelnya menggunakan banyak poin keputusan, yaitu 50, dan menggunakan kriteria entropi. Lalu menggunakan model KNN dengan metode balancingnya itu smooth, oversampling, dan juga tanpa balancing dengan parameter modelnya K5 dengan matriks Minkowski dengan P2. Nah, setelah dilakukan komparasi model, di sini pemodelan terbaik dengan akurasi tinggi sebesar 97,5%, yaitu pada model random forest dengan parameter banyak pohon keputusan 50 dan menggunakan kriteria entropi dan juga menggunakan metode balancing oversampling. Nah, untuk metode balancing oversampling meningkatkan tingkat akurasi model random forest pada kasus ini. Kemudian metode balancing smooth meningkatkan akurasi model KNN pada kasus ini. Selanjutnya saya akan menampilkan kode program Python yang telah saya buat. Kayak di sini pertama-tama import library, kemudian download dataset, kemudian import dataset, membaca 5 data teratas, kemudian melihat 5 data terbawah, melihat informasi umum. Di sini terdapat 2196 entry rows, kemudian terdapat 5 kolom, lalu di sini tidak terdapat nilai nol, dan untuk variabel IPM ini tipe datanya masih objek dan harus di-encode agar model mudah mengenali. Kemudian pada eksplorasi data pertama di sini mengecek missing value, di sini terlihat 0, tidak ada missing value. Kemudian untuk cek duplikasi data juga di sini 0, tidak ada duplikasi data. Kemudian untuk variabel IPM di sini terdapat 4 kategori, ada low, high, normal, dan very high. Kemudian melakukan statistik deskriptif untuk variabel numerik. Di sini harapan nama sekolah minnya di angka 12 tahun, pengeluaran per kapita minnya di angka 10 ribuan, rata nama sekolah di sini minnya di angka 8 tahun, usia harapan hidup di sini minnya 69 tahun. Kemudian analisis pada variabel IPM di sini terlihat ya unbalanced. Kemudian nah untuk normal di sini dan high paling mayoritas, dan untuk very high dan low di sini merupakan kategori terendah. Kemudian melakukan analisis variabel pada harapan nama sekolah. Di sini pada dashboard terlihat data terpusat di kisaran 12 sampai 13 tahun. Kemudian pada box plot di sini terdapat banyak sekali outlier di bawah 10 tahun. Kemudian banyak juga di atas 16 tahun. Untuk analisis variabel pengeluaran per kapita di sini pada dashboard data terpusat di kisaran angka 8.000 sampai 11.000. Kemudian pada box plot ada satu outlier di sini di bawah 5.000 dan di atas banyak sekali outlier di atas 15.000. Kemudian untuk variabel rata nama sekolah di sini pada dashboard data terpusat di kisaran 7 sampai 9 tahun. Pada box plot di sini terdapat banyak sekali outlier di bawah 6 tahun dan hanya sedikit outlier di atas 12 tahun. Lalu untuk analisis pada variabel usia harapan hidup pada dashboard di sini terlihat data terpusat pada 67 sampai 71 tahun, dan pada box plot di sini terdapat outlier di bawah 62 tahun. Kemudian mencari nilai korelasi antar fitur numerik. Di sini terlihat paling tinggi yaitu hubungan antara harapan sekolah dengan harapan sekolah itu sangat tinggi, berkorelasi positif sangat tinggi, sedangkan untuk pengelolaan per kapita dan usia harapan hidup dengan harapan nama sekolah ini cukup kuat. Lalu di sini mencari korelasi antar variabel target dan variabel prediktor menggunakan korelasi Spearman. Di sini karena IPM-nya masih objek tadi, dilakukan ordinal encoder terlebih dahulu. Kemudian untuk hasil korelasi Spearman di sini terdapat hubungan linear negatif antara IPM dengan harapan nama sekolah, pengeluaran per kapita, rata nama sekolah, dan juga usia harapan hidup. Lalu pada tahap preprocessing data atau data preparation, yang sini pertama-tama menentukan variabel target dan juga variabel prediktor. Di sini variabel IPM ditetapkan sebagai variabel target, dan untuk selain IPM ditetapkan sebagai variabel prediktor.
Kemudian di sini melakukan splitting data, yaitu membagi dataset menjadi data training dan data testing dengan proporsi 80/20. Sini kemudian melakukan transformasi data, yaitu encoding pada variabel target IPM setelah splitting data. Kemudian untuk hasil encodingnya di sini low itu 4, high 3, very high 2, normal itu 1. Kemudian melakukan normalisasi atau fitur scaling menggunakan robust scaler karena data kita ini memiliki banyak sekali outlier. Untuk itu kita menggunakan metode scaling robust scaler ini untuk menghilangkan pengaruh nilai outlier terhadap skala data itu. Kemudian melakukan balancing pada training set menggunakan metode smooth dan random oversampling. Lalu untuk modeling di sini pertama ada random forest tanpa balancing. Untuk hasilnya itu evaluasinya di sini masih ada 16 data yang masih salah diprediksikan. Kemudian untuk hasil akurasinya di sini 97,2%. Dan kemungkinan ada terjadi overfitting tapi masih bisa diterima. Selisih akurasi training dan testingnya sebesar sekitar 3%. Kemudian untuk model random forest dengan balancing smooth di sini masih ada 11 data yang salah diprediksikan. Kemudian skor akurasinya itu sebesar 97,5%. Kemungkinan ada overfitting tapi masih bisa diterima. Selisih akurasi training dan testingnya sebesar sekitar 2%. Kemudian untuk model random forest balancing loss atau oversampling di sini masih ada 14 data yang salah diprediksikan. Kemudian untuk skor akurasinya sebesar 97%, ada kemungkinan terjadi overfitting tapi masih bisa diterima. Kemudian selisih akurasi training dan testingnya sekitar 3%. Kemudian untuk model KNN tanpa balancing di sini masih ada 18 data yang masih salah diprediksikan. Kemudian untuk hasil skor akurasinya itu sebesar 95,9%. Ada kemungkinan overfitting tapi masih bisa diterima. Selisih akurasi training dan testing sekitar 2%. Kemudian untuk model KNN balancing smooth di sini masih ada 19 data yang masih salah diprediksikan. Kemudian untuk skor akurasi yaitu sekitar 96%. Kemudian masih kemungkinan ada terjadi overfitting dan masih bisa diterima. Selisihnya itu training dan testingnya, akurasi training dan testingnya sekitar 2%. Dan terakhir untuk modal KNN balancing oversampling di sini masih ada 19 data yang masih salah diprediksikan. Kemudian untuk hasil skor akurasinya itu sebesar 95,9%. Kemungkinan terjadi overfitting tapi masih bisa diterima. Selisih akurasi testing dan trainingnya sekitar 2%. Oke, sekian. Nah, untuk kesimpulan dari hasil analisis yang saya lakukan di sini, pertama, model random forest dan KNN dapat digunakan pada kasus IPM, namun modal terbaik dengan akurasi tinggi itu 97,5%, yaitu model random forest dengan parameter banyak keputusannya 50 dan menggunakan kriteria entropi dan juga menggunakan metode balancing oversampling. Metode balancing oversampling meningkatkan tingkat akurasi model random forest pada kasus ini. Dan metode balancing smooth meningkatkan akurasi model KNN pada kasus ini. Variabel rata nama sekolah dengan harapan nama sekolah memiliki korelasi positif yang sangat kuat. Begitu pula variabel harapan nama sekolah memiliki korelasi positif cukup kuat dengan variabel pengelolaan per kapita dan usia harapan hidup. Kemudian terdapat hubungan linear negatif antara variabel RPM dengan variabel harapan hidup, pengelolaan per kapita, rata nama sekolah, dan usia harapan hidup. Kemudian pada dataset masih terdapat data pada variabel harapan lama sekolah di bawah 12 tahun, kemudian data rata lama sekolah itu masih ada di bawah 9 tahun dan hanya beberapa data yang di atas 12 tahun, kemudian data pendapatan per kapita masih ada data di bawah Rp5.000, kemudian data usia harapan hidup itu masih ada data di bawah 62 tahun. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.